Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Terus diteror kelompok kriminal bersenjata, ratusan wanita dan anak-anak di Pegunungan Bintang mengungsi ke Jayapura. Warga Merauke digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di semak-semak. Siswa sering bermain lato-lato, guru di Merauke gelar razia. Teror yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menyebabkan warga ketakutan dan memilih mengungsi, khususnya warga pendatang. Sebanyak 155 warga pendatang yang bekerja di Oksibil, Ahad kemarin tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Mereka mengungsi ke Jayapura karena khawatir nyawa mereka terancam akibat teror KKB selama sepekan terakhir. Sebagian besar yang mengungsi adalah anak-anak dan perempuan. Bupati Pegunungan Bintang, Speyan Bidana mengatakan pemerintah kabupaten tengah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan KKB agar tidak melakukan teror. Itu nanti kami lakukan pendekatan keluarga. Setelah saya naik dulu, semua komponen kita bicara dan pendekatan keluarga untuk mereka tidak boleh lakukan teror, intimidasi, melakukan pembakaran karena ini menyangkut kehidupan masyarakat umum. Jadi dihentikan kekerasan yang dibuat oleh teman-teman yang berhaluan ideologi berbeda dengan kita ajak supaya kembali dan kita bangun karena bakar pendidikan, fasilitas pendidikan berarti membuat generasi muda Papua untuk seterusnya itu menjadi tidak pintar dan menjadi tidak ada masa depan. Jadi saya berharap hentikan semua aktivitas yang dilakukan sekarang ini. Sementara itu, Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen Jo Sembiring meminta KKB berhenti meneror warga sipil atau aparat akan memburu dan mengejar mereka. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat sana, tolong ajak mereka, hentikan aksi kekerasan, dan saya sangat berharap mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kalau itu tidak lakukan, maka perintah sudah jelas kepada kami, cari, kejar, dan tangkap. Ini akan kami lakukan. Kami akan menumbuhkan rasa aman di masyarakat, dan saat ini juga kita sudah mengirimkan pasukan tambahan ke atas. Untuk jumlah saya tidak perlu sampaikan. Yang pasti kami bersama Polri sudah mengambil langkah-langkah taktis dan teknis untuk menumbuhkan rasa aman pada masyarakat, untuk mendukung pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejak 7 Januari lalu, kelompok separatis teroris terus-menerus meneror warga. Mereka juga menembaki pesawat kargo yang hendak landing dan juga aparat keamanan yang bertugas di Oksibil. Bahkan sekolah dan kantor pemerintahan di Oksibil dibakar kelompok ini. Hingga kini situasi di Pegunungan Bintang relatif aman. Aparat TNI Polri dan Satgas Damai Kartens tengah berupaya melakukan pengejaran serta meningkatkan patroli. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Meningkatnya gangguan keamanan akhir-akhir ini yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang mendorong maskapai Trigana Air Service untuk sementara waktu tidak melayani penerbangan penumpang ke Oksibil. Pekan lalu maskapai ini menjadi target penyerangan KKB. Mereka menembaki pesawat Trigana ketika hendak mendarat di Oksibil sehingga pilot pesawat terpaksa membatalkan pendaratan. Manajer Trigana Air Alfred Purnomo mengatakan pihaknya memutuskan menghentikan sementara penerbangan ke Oksibil demi keselamatan kru dan penumpang. Maka kami yang dari pihak Trigana Air yang melakukan penerbangan menuju ke Oksibil dengan pertimbangan keamanan situasi yang ada, maka kami memutuskan untuk stop penerbangan untuk demi keselamatan penumpang. Itu yang kami ambil kebijakan dari pihak Trigana sambil menunggu kondisi keamanan, jaminan keamanan dari pihak keamanan maupun pihak Pemda mengatakan bahwa bandara Oksibil sudah dapat dijamin. Kemudian di sana juga berita terakhir
pihak Airnav meninggalkan tempat di sana sebagai tugas dan tanggung jawabnya, maka kami dari penerbangan sipil juga memiliki standar bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh Airnav. Maka kami juga tidak mau mengambil risiko dengan kondisi yang ada. Jadi kami mementingkan kondisi keamanan daripada para penumpang dan jaminan pesawat kita, rekan-rekan semua, dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maskapai Trigana juga meminta jaminan keamanan dari Polri dan TNI selama beroperasi. Jika keamanan di Oksibil sudah mulai normal, maka pesawat Trigana Air akan kembali melayani masyarakat. Maskapai Trigana Air adalah satu-satunya maskapai yang melayani masyarakat dari dan ke Oksibil, Pegunungan Bintang. Selain itu juga pesawat milik Trigana Air digunakan untuk mengangkut sembako. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sesosok bayi yang baru berumur 3 hari Ahad kemarin ditemukan warga di semak-semak di hutan perbatasan RI dan Papua New Guinea, Merauke. Saat evakuasi, bayi sudah dipenuhi lalat dan belatung. Saksi mengatakan mendengar tangisan bayi di lokasi temuan. Karena penasaran, saksi mencari sumber suara dan akhirnya menemukan bayi yang hanya ditutupi kulit kayu. Polsek Muting yang mendapat laporan langsung mengevakuasi bayi tersebut dan berhasil meringkus sang ibu yang diduga sengaja membuang bayi yang baru ia lahirkan. Pelaku berusia 21 tahun. Saat ini pelaku sedang diperiksa polisi. Ia mengaku malu dan membuang anak kandungnya karena kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Penyelidikan anggota Polsek Muting berhasil menemukan ibu dari bayi ini dan sekarang lagi diamankan untuk dimintai keterangan yang bersangkutan dengan inisial DN. Umur 21 tahun. Kemudian setelah dimintai keterangan dari pelaku, kenapa sampai bayi ini dibuang ke semak-semak, itu diakibatkan karena adanya hubungan gelap dengan pacarnya, kemudian pacarnya meninggalkan dia sehingga dia merasa tidak menerima adanya melahirkan itu tanpa ada suaminya. Nah, sampai saat ini pun juga laki-laki kita masih dari rekan Polsek Muting masih menyelidiki siapa laki-laki yang dimaksud. Nanti kita menunggu pengembangan penyelidikannya. Saat ini bayi masih dirawat intensif di RSUD Merauke. Polisi juga tengah mencari pria yang merupakan ayah dari bayi tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua, menggantikan Gubernur Papua Lukas NMB yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penunjukan ini berdasarkan surat Mendagri kepada Sekda Papua tertanggal 11 Januari 2023. Ridwan Rumasukun memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan tetap berjalan seperti biasa dan kasus yang menyeret Lukas NMB sejauh ini tidak berpengaruh pada pemerintahan. Isinya adalah melaksanakan tugas sebagai PLH Gubernur selama PJ, sambil menunggu PJ atau PLT yang ditentukan oleh pusat. Pelayanan publik, kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan tetap jalan seperti biasa. Tidak ada pengaruh yang signifikan. Penyelenggaraan pemerintahan tetap jalan dengan baik. Untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat, berikan dukungan kepada pemerintah daerah, berikan dukungan juga kepada aparat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ridwan berharap dukungan dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua berjalan dengan baik. Ia juga meminta TNI Polri menjalankan tugasnya sesuai aturan undang-undang agar Papua tetap aman. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekolah Madrasah Lampu 1 Merauke yang terletak di kawasan Kelurahan Samkai sejak pekan lalu melarang para siswanya membawa dan bermain lato-lato di sekolah. Sekolah akan mengambil permainan tersebut bila masih ada siswa yang membawa dan memainkannya di sekolah. Rupanya larangan ini belum sepenuhnya dipatuhi siswa.
Sabtu lalu masih ada siswa yang masih asik memainkan lato-lato di sekolah. Kamu kan sudah dikasih tahu sama Pak Guru ya, bahwa tidak boleh bawa lato-lato, ya? Iya. Sudah dikasih tahu, sudah lama? Iya, barusan. Bagaimana katanya tidak boleh apa? Tidak boleh bawa lato-lato. Sekarang Fadli bawa, kenapa bawa lato-lato itu Fadli? Tidak sih. Kenapa? Memang suka bermain itu? Iya. Kau punya lato-lato ada berapa di rumah? Satu saja ya? Pihak sekolah terpaksa melarang permainan ini karena mengganggu jam pelajaran. Barang ini sejak booming memang banyak anak-anak yang memainkan. Ya. Namun kami dari pihak madrasah, pihak sekolah sudah menghimbau untuk tidak membawa barang ini ke sekolah. Tapi yang namanya anak-anak masih tetap saja mungkin 1-2 yang membawa. Dan jikalau itu terbukti mereka membawa dan memainkan di lingkungan sekolah, baik di sebelum masuk atau ke jam istirahat, maka barang ini kita tahan. Karena memang sih barang ini sedikit manfaatnya yang sama anak-anak, sedikit melupakan permainan gadget yang saat ini agak susah dibendung oleh anak-anak. Tetapi barang ini juga kalau dimainkan di lingkungan sekolah itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu, di mana konsentrasi belajar anak terganggu, dan juga ditakutkan nanti kalau misalkan mereka berkelahi lalu alat ini dijadikan sebagai senjata, ya berbahaya juga sih. Sekolah melakukan razia setiap hari dengan memeriksa setiap tas siswa dan menemukan siswa masih banyak membawa permainan ini. Lato-lato saat ini memang tengah digandrungi anak-anak. Bahkan saat ini pamornya bisa mengalahkan telepon pintar yang kerap menyita perhatian anak-anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrean di SPBU seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa di Merauke. Pemilik mobil kendati sudah sabar antre berjam-jam, namun seringkali tidak kebagian BBM karena stok Pertalite dan solar sudah habis. Usut punya usut, di antara antrean kendaraan ini, ternyata ada sebagian pengendara yang memanfaatkan kelangkaan BBM ini. Mereka membeli BBM dengan jumlah yang banyak lalu dijual kembali secara eceran dengan harga yang tinggi. Sabtu lalu, polisi mencurigai sebuah mobil pickup yang melintas di Jalan Cigombong, Merauke. Saat diberhentikan, polisi ternyata menemukan alat pompa dan selang. Ternyata mobil itu berisi penuh BBM jenis solar. Solar subsidi ini rupanya akan dibawa ke tempat penampungan di kawasan Mopah Lama, Merauke. Polisi langsung menahan pengemudi bersama mobilnya. Dari hasil pelacakan, polisi akhirnya menemukan 3 ton solar di kawasan penampungan di Mopah. Solar tersebut rencana akan dijual secara eceran. BBM itu benar ada dilakukan penangkapan oleh Satuan Opsional Satreskrim Polres Merauke lebih kurang 3 ton. Dan sekarang diamankan masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dia dari hasil pengetapan. Pengetapannya. Ya. Jenis kumpul kemudian dijual. Jenis apa yang ada di tempat? Solar. Solar ya. Ya, sekarang BB-nya yang diamankan apa saja Pak Kasat? Sementara mobil sama solar. Solar ya. Termasuk alat konektif Pak Kasat ya. Iya, sebab penampung kita udah polisi lain. Oke. Pelaku juga mengaku menjual solar dengan harga antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Polisi akan terus memantau setiap mobil yang antre di SPBU karena praktek seperti ini seringkali terjadi dan polisi tidak mau kecolongan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah anggota Polsek Miru mendatangi toko bangunan di Timika untuk melarang pemilik toko menjual lem kepada anak-anak karena kerap disalahgunakan untuk mendapatkan efek memabukkan. Polisi juga menghimbau pemilik toko mencari alternatif lain agar anak-anak di Timika tidak menjadi korban. Himbauan ini disampaikan polisi karena warga dan tokoh masyarakat mengeluh
sebab mereka khawatir terhadap anak-anak yang kerap membeli lem seharga Rp20.000 lalu menghirupnya hingga terasa mabuk. Agar membatasi supaya anak-anak tidak bebas menggunakan lem, karena lem tersebut adalah bisa memabukkan anak-anak tersebut. Terus hari ini kami bersama anggota melaksanakan giat himbauan ke toko-toko supaya toko untuk mengurangi atau jangan menjual lem pop kepada anak-anak supaya tidak disalahgunakan. Mereka dari pemilik toko juga sangat antusias mendukung kegiatan kita, karena kalau lem pop itu disalahgunakan, nanti ke depan anak-anak kita khususnya putra daerah yang sering menghisap lem airborne, mabuk-mabukan akan merusak daripada sarafnya. Aroma yang dikeluarkan lem bisa memberikan efek memabukkan yang mirip dengan menenggak minuman keras. Menghirup lem tentunya sangat berbahaya karena bisa merusak jaringan saraf otak. Polisi meminta peran aktif orang tua mengawasi anak. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan motivasi kepada prajurit TNI Polri yang bertugas di Papua. Di halaman Kodam 17 Cendrawasih Jayapura, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan ada 2 tantangan bagi TNI di Papua. Hal ini tidak mudah, yakni pengamanan daerah otonomi baru atau DOB dan agenda pemilu serentak yang akan berlangsung tahun 2024 mendatang. Ia juga meminta seluruh prajurit yang bertugas menjamin keamanan bumi Cendrawasih dari gangguan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan Papua yang menjadi prioritas pemerintah. Cepat ngambil kebijakan untuk percepatan pembangunan di Papua ini sesuai dengan kebijakan pemerintah ya tentang Papua ini kan meningkatkan kesejahteraan dengan pembangunan di segala bidang atau infrastruktur ya. Yang tadi disampaikan diantaranya ada jalan trans dari Sorong ke Merauke. Nah, ini yang sepanjang 2453 tadi. Nah, tentunya ini juga perlu dukungan dari kita TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan para pekerjanya dan juga ini infrastruktur yang lain, dan juga dengan adanya DOB yang akan datang ini kita akan membantu pemerintah daerah dan TNI tentunya dalam fungsi tugas pokoknya juga membantu Polri dalam percepatan pembangunan di daerah. Senada dengan Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan kendati sudah banyak program dan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat di Papua, namun masih ada pihak tertentu yang tidak puas dan berusaha mengganggu keamanan. Berada di garda terdepan untuk melaksanakan tugas tersebut, melakukan pendekatan. 2 pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama tentunya pendekatan kesejahteraan. Oleh karena itu, tentunya terhadap kelompok-kelompok yang belum memahami masalah ini, mari kita bantu sosialisasi, edukasi, memberikan pemahaman, kemudian sama-sama kita ajak untuk ikut mendukung dan mendorong program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Panglima TNI dan Kapolri juga menghimbau kepada seluruh personel TNI Polri agar terus berupaya merebut hati rakyat Papua, serta meningkatkan sinergitas sehingga masyarakat Papua secepatnya bisa merasakan kesejahteraan. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saya ingin Kerukunan keluarga besar Tirosa atau Timor Rote, Sabu, Sumba, dan Alor Sabtu lalu menggelar perayaan Natal bersama di Aula Kantor Bupati Mimika. Natal bersama ini dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Johannes Retop. Kedatangan Bupati disambut tarian sambutan dari Kabupaten Malaka, Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kegiatan Natal bersama itu, Bupati meminta kerukunan mendukung semua program pemerintah daerah, bahkan selama menetap di Mimika. Mereka diminta tetap menciptakan situasi yang harmonis dan aman. Apresiasi atas kebersamaan kerukunan yang ada di Kabupaten Mimika, dan kita harap semua kerukunan yang ada di Mimika ini membuat Mimika ini menjadi rumah kita semua dalam keanekaragaman, keberbagai suku dan agama,
dan kita bisa selalu kompak dalam membawa kabupaten ini dalam kehidupan yang lebih baik. Itu yang pertama. Pertemuan ini hari ini pertemuan bersama dengan keluarga dalam lapang syukuran bersama keluarga Timor, Rote, Sumba, Sabu, dan Kalpa. Ya, mengajak warga Tirosa supaya terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini supaya kebersamaan itu ada. Ya, kami juga mau bersinergi dengan pemerintah untuk membangun daerah ini, daerah bumi Amungsa ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati tadi bahwa kita harus melibatkan diri. Nah, kita melibatkan diri dalam hal ya tentunya kita menciptakan rasa aman di daerah ini supaya pembangunan ini tetap jalan. Kegiatan Natal bersama ini berlangsung meriah, diwarnai tarian adat dari berbagai daerah asal Timor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.